还命之举，毕竟只是纸。巨化怪融合。Pada episode sebelumnya, setelah Tang San bertemu dengan kakek buyutnya Tang Chen, dan menyelamatkan Hu Lina, sebelum berpisah dengan Hu Lina, Tang San terkejut mendapatkan informasi dari Hu Lina, bahwa Bibi Dong beserta 6 tetua Spirit Hall sedang menuju hutan Stardow, untuk berburu hewan roh berusia 100.000 tahun. Dalam perjalanan menuju hutan Stardow, Tang San mengeluarkan jiwa Xiao Wu, dan memberitahu Xiao Wu bahwa Bibi Dong sedang memburu Daming dan Erming. Xiao Wu berkata dengan panik, "Ji, aku tumbuh bersama Daming dan Erming sejak kecil, mereka seperti saudara laki-lakiku. Aku pasti akan menyelamatkan mereka, tapi kerajaan Spirit Hall sangat kuat. Saya tidak ingin membuat Anda dalam bahaya lagi. Xiao Wu, jangan khawatir. Aku akan menyusul secepat mungkin, perjalanan mungkin memakan waktu 1 hari atau lebih." Daming dan Erming adalah penguasa hutan besar Stardow. Mereka memiliki keunggulan absolut di hutan. Mereka berdua juga sangat cerdas. Mereka berdua pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Bibi Dong. Dan kita pasti bisa menyelamatkan mereka. Xiao Wu mengangguk dengan manis. Tang San membawa Xiao Wu untuk mendarat di luar hutan besar Stardow. Aku akan mencari jejaknya dulu. Meskipun matanya tertutup, bidang pandang Tang San menyebar tanpa batas. Tang San akhirnya membuka matanya. Ayo cepat, Daming dan Erming sedang berada dalam bahaya. Selesai berbicara, Tang San meraih trisula dengan satu tangan. Yang lain langsung memegang pinggang ramping Xiao Wu. Melepaskan 8 tombak laba-laba di belakangnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Dan dengan cepat bergerak maju menuju posisi Daming dan Erming. Tang San dibawa oleh 8 tombak laba-labanya. Pohon-pohon di hutan besar Stardow tumbuh sangat lebat dan ada juga banyak semak-semak. Terbang di dalam hutan tidaklah realistis. Tetapi mengandalkan keunggulan medan tombak laba-laba, Tang San dapat dikatakan mencapai puncak kecepatannya. Terus-menerus melewati celah kecil di dedaunan seperti seberkas cahaya keemasan. Tang San dapat dengan jelas merasakan dirinya terus-menerus, semakin dekat dengan 2 raja hutan. Tapi aura mereka yang tidak stabil semakin lemah dan semakin lemah. Di sisi lain hutan Stardow, kera raksasa Titan yang sangat besar dengan liar berlari di antara pepohonan. Sky Blue Python melingkar di sekelilingnya dengan kepala menghadap ke belakang. Terus-menerus mengeluarkan darah, dan luka yang diderita Sky Blue Python sangat parah. Dari tubuh aslinya yang panjangnya lebih dari 30 meter, 7 meter terakhir sudah terputus dan lukanya masih terus meneteskan darah hitam berbau busuk. Matanya telah kehilangan kilau sebelumnya. Dan dengan setiap lingkaran cahaya yang dilepaskan, matanya akan menjadi sedikit lebih kusam. Bahkan sisa tubuhnya dipenuhi bekas luka. Jelas menunjukkan betapa mengerikan racun yang menyerangnya. Meskipun dia sudah benar-benar lemah. Mata kedua makhluk roh raksasa itu dipenuhi dengan dendam dan keengganan. Pertarungan ini sudah berlangsung terlalu lama. Mereka terus-menerus bertempur selama hampir sebulan. Di belakangnya ada sosok wanita kuat yang terus-menerus mengejarnya. Bahkan tubuh kuat Daming dan Erming tidak bisa menahan serangannya secara langsung. Ya, wanita itu adalah Bibi Dong. Dia tampak seperti laba-laba raksasa yang beracun. Ini adalah roh pertama Bibi Dong, Kaisar Laba-laba Kematian. Bibi Dong dikawal 5 tetua, termasuk Chrysanthemum Dulo dan Ghost Dulo. Dalam operasi kali ini, dia telah membawa 6 kekuatan level titel Dulo. Akan tetapi 1 titel Dulo telah tewas di tangan Erming. Bibi Dong memerintahkan 5 titel Dulo untuk berpencar dan mengepung Daming Erming. Mereka membentuk lingkaran dari 2 makhluk roh besar itu. Yang harus mereka lakukan hanyalah mempertahankan kendali, dan menunggu makhluk roh itu mati karena racun. Dengan kondisi Raja Hutan saat ini, bahkan jika mereka bergandengan tangan akan sangat sulit untuk menyerang 5 titel Dulo ini. Pada saat yang sama 5 titel Dulo ini menyebarkan kekuatan mental mereka, menyebarkan tekanan di sekitar mereka, membuat makhluk roh di sekitarnya yang mungkin tampak tidak berani mendekat.
Mata Daming dan Erming mulai menunjukkan keputusasaan. Mereka tahu mereka tidak bisa bertahan. Mereka ingin bangkit dan membunuh satu musuh lagi. Tapi kekuatan mereka sudah lemah dan tidak sebanding lagi. Daming dan Erming saling memandang. Erming berbisik, "Kakak, aku akan melindungimu. Mungkin dia bisa membunuh salah satu dari kita. Tapi yang lain pasti punya kesempatan untuk bunuh diri." Daming melihat keputusasaan dan ketidakberdayaan di mata Erming. Tiba-tiba matanya sedikit cerah. "Kita tunggu sebentar lagi, mungkin kita masih punya kesempatan untuk tidak mati di tangan mereka." Di saat yang bersamaan, tiba-tiba tampak cahaya keemasan yang bersinar di hutan Stardow. Bibidong dan 5 titel dulo lainnya terkejut. Mata mereka semua tertuju pada cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul ini. Cahaya keemasan muncul dengan cepat di belakang Ghost Dulo, yang melayang tanpa batas. Muncul tanpa peringatan seperti pilar, dan langsung menyelimuti Ghost Dulo. Ghost Dulo berteriak dengan sedih. Arus hitam energi yang mengelilinginya runtuh dalam sekejap, memperlihatkan ciri aslinya. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuhnya meliuk. 5 meter di depannya muncul sesosok berjubah, di tangan kanannya ada trisula hitam 4 meter. Cahaya keemasan itu ditembakkan dari dahinya. Kemunculan Tangsan yang misterius membuat panik Bibidong. Tiba-tiba Bibidong bersuara keras, "Bunuh orang itu." 5 titel dulo bergerak ingin mengepung Tangsan. Tapi apa daya cahaya Sigot menekan mereka semua. Mereka sulit untuk bergerak. Di saat Ghost Dulo berjuang kesakitan di bawah cahaya Sigot, Tangsan bersuka cita. Dia tahu bahwa kelemahan fatal Ghost Dulo adalah cahaya suci. Di bawah cahaya suci Sigot semua kekuatan Ghost Dulo akan luntur. Di saat yang bersamaan tanpa ragu-ragu, Tangsan menusukkan Sigot Trident ke dada Ghost Dulo. Tanpa ampun lagi Trisula Dewa Laut menusuk tubuhnya. Dan tubuhnya hancur seketika menjadi debu. Ghost Dulo pun akhirnya tewas di tangan Tangsan. "Hantu tua!" teriak Krisan Dulo. Dia melemparkan dirinya ke tempat Ghost Dulo yang baru saja meninggal. Menggigil dengan air mata jatuh dari matanya. Dia dan Ghost Dulo telah bersama selama lebih dari 60 tahun. Seumur hidup perasaan mereka cukup dalam, bahkan melebihi saudara sendiri. Sekarang melihat Ghost Dulo tiba-tiba mati di depannya, bahkan tidak meninggalkan sisa mayat, Krisan Dulo kesakitan lebih parah dari kematian. Baik Krisan Dulo atau yang lainnya, ini terjadi terlalu cepat, mereka sekarang masih belum percaya. Dari kemunculan sosok misterius hingga kematian Ghost Dulo, semuanya berlalu dalam sekejap. Membunuh seorang titel Dulo secara instan tidak terbayangkan. Bahkan jika itu serangan diam-diam, Bibidong merinding melihat kekuatan sosok misterius ini. Setelah berteleportasi, Tangsan kembali menghilang di hutan, dan menyembunyikan auranya dengan kain kafan laut luasnya. Tangsan juga mengambil tulang roh yang dijatuhkan Ghost Dulo. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam kantong pusakanya. Tangsan dengan tenang berputar ke arah lain, agar tidak ditemukan oleh Bibidong. Kini Bibidong telah kehilangan 2 titel Dulo dalam operasi ini. Dan meskipun Bibidong tidak peduli dengan hidup mereka, mereka adalah kekuatan inti dari kerajaan Spirit Hall. Tentu saja dia akan merasakan sakit hatinya. Yang mulia Ghost Dulo telah mati. Anda harus membalaskan dendamnya, ujar Krisan Dulo. Bibidong berkata, "Tetua Yugang, tenanglah. Kematian Ghost Dulo membuatku sedih. Tapi orang misterius ini sangat kuat, mungkin saja mereka tidak lebih lemah dariku. Tetap dalam jarak 10 meter dariku, dan berhati-hatilah. Kami akan membunuh 2 raja hutan terlebih dahulu, untuk mencegah lebih banyak kecelakaan."